Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada mas-mas dan mbak-mbak mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Selamat berjumpa kembali di sesi kedua mata kuliah Komunikasi Organisasi. Sebelum ke materi inti, izinkan saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mahasiswa yang telah aktif berpartisipasi dalam forum diskusi yang telah kami sediakan, dan kontribusi dan pertanyaan-pertanyaan kritis Anda sangat memberkaya kita bersama. Mari kita pertahankan semangat belajar kolaboratif ini. Mas-mas, mbak-mbak semuanya, pada sesi kedua ini kita akan membahas pada modul yang kedua yang sangat fundamental, yakni tentang komunikasi organisasi dan ruang lingkup komunikasi organisasi itu sendiri. Pemahaman mendalam tentang kedua aspek ini akan sangat menjadi fondasi kuat dalam memahami dinamika komunikasi di dalam suatu organisasi. Mas dan Mbak semuanya, mari kita pahami konsep komunikasi organisasi terlebih dahulu. Secara umum, komunikasi organisasi adalah proses penciptaan dan pertukaran pesan dalam jaringan hubungan yang saling bergantung untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah. Jadi, komunikasi organisasi itu saling bertukar pesan di dalam suatu organisasi secara simpelnya. Di sini ada beberapa karakteristik penting dalam komunikasi organisasi. Ada 3 ya. Yang pertama, komunikasi organisasi terjadi dalam sistem yang kompleks dan terbuka yang dipengaruhi oleh lingkungan, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, komunikasi organisasi itu bersifat hierarkis, jadi ada berbagai tingkatan dan kompleksitas. Pesan mengalir melalui berbagai saluran, baik yang formal maupun informal. Nah, yang terakhir, komunikasi organisasi berorientasi pada tujuan. Semua aktivitas komunikasi diarahkan untuk mencapai objektif organisasi, seperti koordinasi tugas, berbagi informasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Dan yang sangat penting, komunikasi organisasi bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga membangun relasi, menciptakan makna bersama, persamaan makna, dan membentuk identitas dari organisasi itu tersendiri. Mas-mas dan mbak semuanya, selanjutnya kita membahas tentang ruang lingkup organisasi. Ruang lingkup komunikasi organisasi ini sangat luas dan mencakup berbagai dimensi. Ada 3 atau 4 ya kalau nggak salah. Eh, yang pertama, dari segi arah. Komunikasi organisasi itu mencakup komunikasi vertikal dari bawah ke atas ataupun sebaliknya. Komunikasi horizontal antar departemen ataupun komunikasi diagonal, lintas departemen ya, lintas tingkat atau unit. Ruang lingkup yang kedua yaitu dari sisi jenis, meliputi komunikasi formal yang dilakukan melalui jalur resmi seperti memo, rapat, dan laporan, serta komunikasi informal yang terjadi secara spontan seperti diskusi santai di kantin atau di kopi gitu ya. Nah, ruang lingkup yang ketiga ada dilihat dari sisi fungsi. Komunikasi organisasi ini mencakup fungsi produksi untuk koordinasi pekerjaan, fungsi pemeliharaan untuk mempertahankan hubungan, serta fungsi inovasi untuk adaptasi dan perubahan yang terjadi di organisasi. Dan yang selanjutnya ada fungsi sosialisasi untuk integrasi anggota baru. Jadi dari sisi fungsi komunikasi ini ada berapa tadi ya? Fungsi produksi, fungsi pemeliharaan, fungsi inovasi, dan fungsi sosialisasi. Nah, ruang lingkup yang terakhir atau yang keempat yaitu yang mencakup komunikasi dengan stakeholder eksternal seperti pelanggan, supplier, media, dan masyarakat. Seperti di komunikasi korporasi, maka ruang lingkup ini bagaimana organisasi itu berhubungan dengan stakeholder.
Dan di era digital ini, ruang lingkup komunikasi organisasi semakin meluas dengan adanya teknologi informasi yang memungkinkan kita komunikasi secara real time, eh, komunikasi kolaborasi secara virtual, dan knowledge sharing yang lebih efektif. Mas-mas dan mbak semuanya, pemahaman tentang komunikasi organisasi dan ruang lingkupnya ini sangat krusial bagi kalian sebagai mahasiswa komunikasi yang mengambil mata kuliah komunikasi organisasi ini. Eh, Sangat krusial bagi mas-mas dan mbak-mbaknya yang nantinya akan bekerja atau sudah bekerja sebagai praktisi komunikasi yang efektif di berbagai konteks organisasi. Untuk selanjutnya, silahkan pelajari modul secara mendalam, kerjakan latihan dan tes formatif, serta terus aktif berdiskusi di forum diskusi yang telah disediakan di sesi 2 ini. Partisipasi aktif Anda adalah kunci suksesan pembelajaran dan tentunya meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.